102,2 Radio Suara Sampang FM. Baik pendengar, masih bersama Anis ya di Dialog Ramadan kali ini, dan masih bersama dengan narasumber kita Ibu Dr. Anda Hajah Maziatul Lailiyah, dan juga dengan moderator kita hari ini yaitu Ibu Wardatul Thoyibah. Dan tema kali ini yaitu puasa dan kepedulian sosial. Tadi sudah ada beberapa materi pendengar yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, dan ini ada pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke, jadi pertanyaannya ini dari Intan yang di Jalan Pramuka ya. Jadi pertanyaan gini, di tengah situasi sekarang ini himbauan dari pemerintah adalah di rumah aja dan jaga jarak. Apabila masih ada yang tidak mengikuti himbauan pemerintah, termasuk tidak ada kepedulian sosial atau tidak. Mungkin maksudnya gini ya Bu ya. Kayak temannya Anis masih ada yang kadang-kadang tuh pergi ke Surabaya gitu, masih ada yang belanja di sana atau beli-beli apalah. Nah itu gimana? Berarti dia nggak peduli sosial atau gimana tuh? Padahal sekarang kan masih pandemi dan himbauannya kan di rumah aja. Apalagi kalau pergi ke zona merah banget di Surabaya itu gimana? Peduli apa enggak? Ya. Ya, terima kasih kepada Mbak Intan ya dari Jalan Pramuka yang menanyakan. Jadi kalau menurut saya itu ya mereka yang tidak mematuhi aturan pemerintah itu ya dia tidak peduli, termasuk tidak peduli ya, tidak peduli gitu maksud saya. Karena pemerintah itu membuat undang-undang, buat aturan itu kan sebenarnya untuk rakyatnya dan untuk kemakmuran rakyat, demi kebaikan rakyat, ya kan, agar supaya yang di sini otomatis ini cerita karena ini kita bicara Sampang ya, biar masyarakat Sampang ini sehat, bisa bebas dari COVID-19 gitu ya. Jadi kalau memang masyarakat itu tidak peduli, jadi mereka tetap keluar rumah, kemudian apalagi tidak melakukan melalui protokol kesehatan, tidak pakai masker. Masih banyak masyarakat kita yang tidak pakai masker ning binda. Kemudian pergi ke Surabaya itu masih ada juga. Jadi itu nanti kalau sudah kena kan, karena kumannya itu ya, virusnya itu kan juga katanya berterbangan gitu loh. Jadi kita tidak tahu ya di mana kita bisa terpapar virus itu dan kapan kita menularkan itu kepada siapa, itu juga kita tidak tahu. Makanya kalau memang pemerintah itu sudah memutuskan jadi harus tidak keluar rumah, kemudian kita harus ada social distancing ya, tapi sekarang kita agak diperanu lagi dikhususkan lagi physical distancing. Intinya himbauan pemerintah itu pastinya terbaik ya yang harus kita lakukan. Utamanya dalam kondisi pandemi seperti ini, pastinya pemerintah itu menginginkan masyarakatnya tetap dalam keadaan yang sehat dan bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Berarti orang itu bisa dikatakan tidak peduli ya. Tidak peduli. Karena bisa membahayakan keluarganya sendiri sebenarnya. Dengan dia berjalan keluar kan itu dia tidak tahu dia membawa virus atau tidak. Dia terpapar, bisa saja di tengah perjalanan dia terpapar virus dan dia membawa pulang virus itu menularkan kepada yang lainnya, kan itu juga berbahaya untuk sekitarnya. Iya, benar banget. Keluarganya, untuk tetangga, masyarakat. Oke, mungkin kepada saudari Intan, semoga jawabannya tersampaikan ya dari narasumber kita. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih Masyarul Muslimin, mitra dengar Suara Sampang yang dirahmati Allah. Ini berbicara tentang kepedulian, yaitu berbuat baik. Jadi kepedulian itu bisa diartikan berbuat baik kepada orang lain. Itu berangkat dari sebuah spirit atau keinginan. Jadi bahwa kita akan melakukan kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah mesti Allah akan memberikan dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila sholihan falinafsihi wa man 'asa' Jadi barang siapa berbuat baik maka untuk dirinya sendiri.
kalau Begitupun kita sebaliknya. berbuat jahat, sebaliknya kita berbuat yang tidak baik, berbuat jahat, maka bahayanya itu ya kita tanggung sendiri, Kembali ke kita kepada diri sendiri. sendiri. Jadi itu. Jadi apabila apalagi kita ya Neng Winda pada bulan Ramadan ini ya, kita mengerjakan yang wajib aja kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Betul. Ya. Kemudian kita mengerjakan ibadah yang sunnah itu Ya. itu dicatat oleh Allah dengan pahala wajib. Ya. Seperti sholat taraweh ya Bu. Ya sholat taraweh, kemudian sholat sunnah ya. Itu kan kita melaksanakan ibadah sunnah kan, tapi pahalanya dicatat sebagai pahala wajib. Masya Allah. Iya, subhanallah banyak pahalanya di bulan Ramadan itu. Iya, banyak sekali ya. Untuk itu mari kita berlomba-lomba menuju kebaikan, fastabiqul khairat. Jadi mumpung di bulan Ramadan, apalagi kita sekarang ini dalam 10 hari yang terakhir ya Ning ya. 10 hari Jadi kita sudah masuk pada 10 hari yang terakhir. Tadi malam kita sudah malam 21. Betul. Maka kita harus tetap bersemangat, tambah semangat gitu ya. Pastinya. Ibadah kita tambah semangat. 10 hari terakhir bulan Ramadan pastinya di situ tempat Lailatul Qadar berada ya Bu ya. Iya. Jadi nanti kalau malaman itu kita biasanya banyak orang beriktikaf ya Kak, di Masjid Agung, di masjid-masjid yang lain, dan di Barisan Indah tempat saya di tempatnya Neng Winda juga di musola juga diadakan. Utamanya di malam-malam ganjil katanya ya. Lailatul Qadar itu kan katanya datangnya di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Demikian juga kita dianjurkan untuk ini berinfak, bersodako. Tadi kita sudah banyak kita bahas, karena bulan Ramadan tahun ini kita ada pandemi COVID. Untuk itu mari kita memperbanyak sodako, bersedekah kepada orang yang terdampak COVID di desa-desa, guru ngaji. Ya, utamanya guru ngaji. Sepertinya guru ngaji tidak terlalu di ini ya Bu ya. Tidak terlalu dibaca sepertinya. Tapi alhamdulillah di Sampang ada NU Peduli COVID. Alhamdulillah ya, program Kemenak itu juga program Kemenak kemarin ada santunan guru ngaji. Kemudian alhamdulillah, kemudian juga NU Peduli COVID juga. Banyak sekali ya kegiatan NU untuk peduli COVID ini yang diberikan oleh NU untuk selama pandemi ini banyak sekali. Iya, alhamdulillah itu kan bentuk kepedulian sosial kepada orang yang terdampak COVID ya. Jadi jangan susah kepada orang yang tidak punya. Saya tadi Bu sudah bilang kalau orang yang tidak punya, bersedih pada orang yang tidak punya. Saya gimana ya, saya nggak punya uang, gimana saya mau berinfak atau bersodako. Ya tadi saya bilang dalam hadis arba'in nawawiyah itu tadi bahwa kita berinfak bisa melalui baca tahlil, takbir, tahmid, kemudian tasbih ya. Jadi kita memperbanyak baca itu merupakan sodako juga bagi orang yang tidak tentunya punya. Tidak hanya di bulan Ramadan ya Bu ya. Oh iya. Di hari-hari seperti di hari-hari biasa kalau juga bersedekah itu tidak hanya di bulan Ramadan. Akan tapi kalau di bulan Ramadan itu pahalanya kan dilipat gandakan. Betul. Ya. Apalagi dalam kita saat ini ya. Iya, lebih banyak kegiatan di rumah, jadi mungkin kita bisa lebih banyak membaca zikir-zikir seperti tadi ya, takbir, tasbih. Jadi itu memang memperbanyak, harus kita perbanyak ya zikir kepada Allah. Ya, ada ininya juga ya, ada faedahnya juga. Kita dengan pandemi ini kita lebih banyak di rumah, kita mungkin bisa lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian kita dekat dengan keluarga kita lebih banyak waktu bersama keluarga kepada anak yang biasanya kita tinggal ya. Bunda kan kalau pagi semuanya kerja ngajar ya. Nah itu alhamdulillah ada hikmahnya juga. Betul, kita ambil hikmahnya nih ya, dengan adanya COVID, adanya pandemi ini. Pasti ada hikmah di balik setiap kejadian yang diberikan Allah ini ya Bu ya. Iya. Ada pertanyaan? Baik,
para pendengar sekalian, sekian pemberian materi dari Ibu Dr. Andas Hajah Maziatul Lailiyah mengenai puasa dan kepedulian sosial. Intinya ada dua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Itu bisa kita lakukan. Nikmat sehat, utamanya di tengah-tengah pandemi seperti ini, sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Jagalah selalu kesehatan kalian dengan cara yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah, seperti menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Jika kita keluar, menggunakan masker dan mencuci. Lebih baik menggunakan masker yang bisa dicuci, sehingga tidak perlu kita beli masker banyak-banyak. Cukup 2 atau 3 masker saja. Ketika sudah kita gunakan dari luar, bisa kita cuci, dan ketika kita akan keluar lagi, bisa kita pakai lagi. Dan yang kedua yaitu nikmat waktu luang. Waktu luang kita seperti di saat pandemi seperti ini, banyak sekali waktu luang yang kita kerjakan di rumah. Dalam waktu luang itu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti tadi yang seperti Ibu Maziatul Lailiyah katakan, kita bisa banyak membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, dan tahlil atau la ilaha illallah. Itu bacaan-bacaan itu, jika kita lakukan, itu bisa menjadi sedekah kita. Jadi jangan khawatir kepada para pendengar sekalian yang merasa tidak mampu atau tidak mempunyai cukup uang untuk berinfak atau sedekah. Banyak cara yang bisa kita lakukan, seperti tersenyum ketika bertemu dengan kerabat, sahabat, dan orang-orang terdekat kita. Itu juga bisa menjadi sedekah untuk kita semua. Jadi kepedulian sosial menjadi tanggung jawab bersama, utamanya di tengah pandemi seperti ini. Kita harus peduli dengan orang-orang terdekat kita, tetangga, kerabat, dan saudara. Walaupun itu jauh, kita masih bisa bertemu, bersua dengan berbagai media elektronik yang sudah ada saat ini. Jadi jangan khawatir teman-teman, sahabat sekalian, dimanapun Anda berada. Walaupun di tengah pandemi ini kita hanya di rumah saja, sulit untuk berinteraksi, kita bisa menggunakan alat-alat komunikasi yang sudah semakin canggih, seperti di radio seperti sekarang ini. Kita bisa bersua, bertemu, membahas, memberikan himbauan seperti dari pemerintah. Itu kan bisa dilakukan dari radio, televisi, dan alat-alat komunikasi lainnya. Jadi kepada sahabatku sekalian, himbauan dari pemerintah tentang di rumah aja dan jaga jarak tetaplah diindahkan. Di tengah pandemi seperti ini, kita tetap peduli kepada sesama dengan menjaga jarak dan di rumah aja. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi dialog Ramadan kita hari ini, edisi 21 Ramadan 1441 Hijriah. Terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah